Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali di acara Ekobi Syariah. Puji syukur tentu saja kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para penegak sunnah-sunnahnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau di setiap kesempatan Rabu keempat ya insya Allah ya, itu kita akan bertemu dengan Bikon yang ada di manapun ya. Kali ini Bikonda menghadirkan tamu, ada ketua divisi pengembangan usaha dan juga tim pengembangan usaha. Ada Mas Rebo Ibnu Sodik dan Mas Abdullah Slamido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, pagi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana UMKM kita ini senantiasa bertumbuh, karena tema pagi hari ini adalah strategi meningkatkan daya saing UMKM. Nah, ini terkait dengan hal tersebut, mungkin bisa disampaikan untuk Pak Ibnu bahwa saat ini kalau UMKM yang internal ada di MTA itu seperti apa dan bagaimana, silakan. Terima kasih waktunya pemirsa yang budiman. Kami dari bidang ekonomi MTA Pusat, dalam hal ini dalam tim pengembangan usaha, kami dalam kesehariannya memang berkecimpung dan bergaul dengan teman-teman UMKM kita. Jadi jumlah UMKM kita kalau secara nasional di Indonesia memang jumlahnya banyak sekali, jutaan ya. Dan UMKM di Indonesia sendiri memang sebagai penopang ekonomi ya. Dan teman-teman UMKM itu usaha yang memang lebih kuat menghadapi krisis ya, karena UMKM yang ada di negara kita itu ketika terjadi sesuatu permasalahan ekonomi atau krisis ekonomi, cepat sekali untuk bisa berubah atau mungkin switch ke usaha atau menyesuaikan kepada usaha yang lebih menjanjikan atau mungkin ada peluangnya. Terkait UMKM yang ada di intern kita, kami memang bergabung atau mungkin ada satu komunitas tersendiri lah UMKM kita, walaupun belum banyak dan datanya memang belum banyak. Tetapi dari jumlah yang sedikit yang sudah ada ini kita optimalkan supaya mereka, teman-teman UMKM kita bisa punya daya saing, tentunya seperti yang tema yang akan kita bahas tadi. Jadi punya daya saing sehingga produk-produk ataupun jasa dari teman-teman UMKM kita bisa menembus pasar secara luas ya, Nah, tentunya dalam untuk bisa bersaing di pasar yang secara luas tentunya kan butuh strategi untuk bersaing, karena kita ketika sudah masuk di pasar yang luas itu kita akan berhadapan dengan kompetitor. Kompetitornya bisa dari intern kita juga sendiri ada, karena juga mungkin sama-sama jenis produknya sama, jasanya sama, atau kita berkompetisi dengan orang luar atau UMKM yang di luar ya. Nah, tentunya teman-teman UMKM untuk bisa bersaing seperti itu kan yang sekarang ini dirasakan kendala-kendalanya kan banyak, dari mungkin produknya ya, dari produknya apakah sudah bisa bersaing dengan pasar yang luas gitu. Pertama produk, kemudian yang kedua tentang pemasarannya, apakah juga sudah berani bersaing dengan teman-teman UMKM yang lain. Untuk yang pertama tadi terkait produk ya, teman-teman UMKM kita perlu di-upgrade secara kualitas produknya. Ya, kalau berkaitan dengan kualitas produk itu tentunya berkaitan dengan produknya itu sendiri, produk atau jasa itu sendiri. Kalau produk ya berkaitan juga dengan kemasannya ya, karena itu akan berkaitan erat gitu loh ya.
Jadi produknya bagus, tetapi karena mungkin belum di package dikemas dengan baik, sehingga untuk konsumen itu untuk melirik itu mungkin belum bisa gitu loh. Ya. Misalnya produknya sudah bagus, kemudian kita kemas dengan kemasan yang baik plus label yang sesuai dengan standar dari pemerintah, insya Allah ini akan membuka kesempatan untuk bersaing yang lebih luas ya nanti yang di pasar umum gitu. Kemudian selain kualitas produknya, juga teman-teman UKM juga perlu kita tingkatkan secara manajemen pemasarannya, ya, pemasarannya. Sekarang ini memang dunia terus berubah ya. Dulu kalau pemasaran secara konvensional dijual di pasar dan lain sebagainya itu sudah sesuatu yang bagus ya. Tetapi sekarang dunia berubah dan terus berubah. Maka kita juga harus beradaptasi dengan kondisi sekarang. Ya, kalau kita tidak beradaptasi ya tentunya akan tertinggal, bahkan bisa punah gitu loh. Lah, adaptasinya bagaimana? Lah tentunya kita harus mengupgrade skill dengan pemasaran kita yang sekarang ini mulai marak. Tentunya sekarang dengan dunia online yang semakin luas, kita bisa memasarkan produk-produk kita lebih luas jangkauannya. Tidak hanya mungkin sekitar kabupaten kita, tapi bisa lintas pulau, bahkan sekarang bisa diekspor dan lain sebagainya. Ya, itu Mas Rudi. Ya. Jadi untuk meningkatkan daya saing dari UMKM kita ada dua poin ini, kualitas produk kita, kemudian metode pemasaran yang perlu kita benahi. Ya, ya. Baik, jadi apa-apa yang telah disampaikan ini menjadi poin-poin yang dievaluasi begitu ya. Dan selama ini sebenarnya kalau di warga sendiri karena fokus kita Bikon itu ada di warga internal Majelis Tafsir Al-Quran. Yang perlu dievaluasi diantaranya tadi ada kualitas, packaging, kemudian hal yang lain. Nah sekarang ini yang stuck begitu, mentok, yang belum mau berubah, itu di apa? Mindset apa, Pak Ibnu? Ya itu memang menjadi kendala tersendiri kalau sudah berkaitan dengan mindset, karena pengen maju tentunya harus dirubah secara mindsetnya. Ya, kalau misalnya memang produk kita itu secara kualitas memang belum bagus, bisa di-upgrade atau bisa ditingkatkan, ya kita harusnya bisa menerima ya, masukan-masukan yang diberikan kepada UMKM itu, sehingga produknya memang betul-betul bisa diterima pasar secara luas, tidak hanya dibeli secara intern gitu loh, secara intern. Jadi karena yang namanya kebutuhan produk itu kan kebutuhan luas, sehingga siapapun kan sebenarnya bisa mendapatkan itu. Jadi kalau hanya terbatas pada karena teman kita dibeli dan sebagainya, itu kan cakupannya kecil sekali. Sehingga kalau misalnya pasarnya lebih luas, itu justru daya saing, kemampuan jual kita juga semakin bagus. Memang tidak salah ya ketika saya begini saja sudah cukup begitu. Memang tidak salah ya. Tapi bagaimana ya menumbuhkan rasa bahwa saya ingin bahwa produk-produk saya ini kedepannya akan lebih besar, kita punya lebih banyak cabang misalnya seperti itu. Memang sudah ada yang seperti itu. Nah ini untuk memotivasi, menumbuhkan keinginan itu, diantaranya salah satunya yang sudah dilakukan oleh Bikon Pusat, diantaranya apa? Jadi begini, di Bikon Pusat kita punya sarana membantu produk warga untuk dijualkan itu di tokoku. Nah di situ sebenarnya sarana kita untuk mengedukasi warga yang kemudian menitipkan produknya di tokoku. Misalnya beliau punya produk A misalnya, ini secara kualitas sudah bagus, tapi ini coba Bu atau Pak, secara packagingnya diganti pakai yang ini. Dan beberapa yang sudah supply ke kita ya welcome dengan masukan kita ya.
apa namanya jarang yang kemudian terus bahasanya mutung kemudian sudah nggak mau setor lagi, jarang. Tapi beliau lebih banyak welcome untuk di-upgrade seperti itu. Dan ya apa namanya secara peningkatannya juga bagus seperti itu. Juga ya, Jadi di toko itu untuk emang edukasi, mengedukasi teman-teman UMKM kita, walaupun perubahannya belum secara signifikan atau langsung berubah total itu, tapi pelan-pelan kita mengedukasi sehingga ada peningkatan seperti itu. Baik, saya beralih ke Pak Abdullah Slamido. Ya, Slamido Pak Slamido ini. Slamido. Iya. Nama asli ini ya. Ya, sesuai KTP. Iya. Pak Abdullah Slamido. Ini bisa sampaikan ini kalau terkait dengan pengembangan usaha di UMKM kita sendiri. Selama ini sebenarnya kalau digrafikkan gitu berapa persen sih setiap bulan atau mungkin bahkan setahunnya itu mereka meningkat atau justru malah ada yang tumbang begitu? Ya untuk secara umum, secara umum kita untuk detailnya itu kan belum kita dapat, ya, tapi kita bisa melihat ini di kondisi perekonomian yang secara nasional, secara nasional itu sangat terkait sekali. Di mana pas waktu perekonomian surplus, artinya kan pertumbuhan ekonomi baik, itu juga UKM itu pertumbuhan juga bagus, ya, karena dukungan dari pemerintah itu bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi warga, ya. Tetapi karena kondisi sekarang ini perekonomian yang kurang saya lihat saya sebagai pelaku ekonomi juga itu kurang begitu bagus. Jadi ini tadi ditampilkan kiat-kiat untuk meningkatkan daya saing UMKM gitu. Nah, insya Allah dengan adanya kiat-kiat daya saing ini nanti bisa diterapkan secara konsisten sehingga nanti bisa bertahan. Bisa bertahan, dan untuk UMKM di kita juga kalau ada ya fokus kritik dari pelanggan juga harus diterima dengan baik, karena bagaimanapun itu tidak bisa lepas ya untuk menjadi yang lebih baik begitu. Saya pikir itu. Ya. Dan UMKM kita tidak hanya terbatas pada produk-produk materi benda begitu, tapi juga jasa. Kan? Jasa. Sesignifikan apa antara jasa dan produk yang dihasilkan itu kalau dikomparasi antara keduanya itu lebih mudah yang mana untuk dikembangkan atau dibina begitu? Saya rasa ya memang sama, itu punya potensi sama. Cuman kalau saya pribadi memang basicnya itu memang di produk ya. Jadi produk jadi lebih detail ilmu dan lain sebagainya. Mungkin kami punya background terkait produk. Ya. Apa namanya, teman-teman yang di produk memang lebih banyak, Mas. Jadi prosentasinya memang lebih banyak. Kalau jasa mungkin karena kami belum saat ini belum memfasilitasi teman-teman yang punya jasa. Ya. Jadi seperti itu. Oh ya, baik. Jadi sekarang ini fokusnya masih concern di produk. Ya. Baik, kemudian ke Mbak dulu lagi, pengembangan apa ya, misalnya kalau sudah dicoba untuk ini packagingnya tolong mulai dirubah karena ini ada kekurangan di sana sini misalnya seperti itu. Itu biasanya mereka ketika membuat satu kemasan itu asal atau memang dipertimbangkan atau bagaimana? Mungkin bisa disampaikan. Iya. Mengenai misalnya milih nama juga begitu kadang-kadang nama anaknya misalnya begitu. Ya, mengenai produk ya yang kami lihat di tokoku, karena di tokoku itu tempat untuk memfasilitasi UKM kita ya, sebagai tempat untuk promosi, pemasaran agar penjualan atau pendapatan dari warga itu meningkat. Nah, di situ kami lihat itu banyak sekali kendala-kendala seperti packing, ya, terus perizinan, terus tanggal expired, ya,
itu kita lihat, terus misal ada sesuatu yang kurang pas, itu kita sampaikan. Terutama di expired. Kalau masalah kemasan itu kan mungkin production itu kan sudah ada banyak pertimbangan. Kok saya pakai kemasan seperti ini, karena nanti biaya produksinya, HPP-nya, dia kan memperhitungkan. Karena nanti kalau kemasan itu mempengaruhi HPP. Itu. Lah, untuk pencantuman expired itu kan ada beberapa dari warga kita mungkin lupa atau keliru. Lah itu hal-hal yang penting yang dilihat konsumen sebenarnya. Karena production itu, kita menjual produk itu tidak lepas dari konsumen. Nah itu harus diperhatikan, dan alhamdulillahnya banyak warga menerima dengan baik karena itu masukan yang membangun untuk bisnisnya. Nah, gitu. Saya pikir itu. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja kesempatan bagi Anda siapapun yang menyimak acara ini, karena juga tidak menutup kemungkinan bahwa acara ini pasti juga dilihat oleh masyarakat luas ya, umum ya. Jadi kalaupun bertanya pun juga dipersilahkan ya. Tapi bagi Anda, utamanya untuk warga Majelis Tafsir Al-Quran, dipersilahkan. Ini kesempatan luas karena ada Bikon Pusat yang ada di sini. Maka silakan telepon saja di 02716793000, SMS WA di 08112553000. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih ada di acara Ekobi Syariah dan masih bersama tamu-tamu kita dari Bikon Pusat dan Bikonda dan tim untuk pengembangan usaha. Ada Pak Rebu Ibnu Sodik dan juga Pak Abdullah Slamido. Dan kita masih bertanya-tanya, bagi Anda yang ingin bertanya silahkan 0216793.000 untuk telepon, SMS WA di 08112553000. Nah, terkait dengan permodalan saat ini, apakah UMKM kita biasanya atau memiliki kebiasaan ketika sudah memiliki usaha dan usaha ini mungkin belum begitu besar, maka untuk membesarkan usaha ini karena sudah dirasa bahwa usaha ini prospeknya bagus begitu karena banyak pelanggan atau pembeli atau konsumer itu bisa suka dengan miliknya. Nah, ini biasanya mereka nunggu nabungnya banyak atau mereka berani untuk minjam begitu, utamanya di UBS kita, atau bagaimana cara mereka biasanya mengatasi pembiayaan ini? Modal ya? Ya, modal. Silakan, Mas. Monggo. Setiap individu atau perusahaan yang melakukan suatu kegiatan produksi atau usaha tentu tidak lepas dari permodalan, permodalan. Ya. Meskipun modal itu bukan satu-satunya, tapi kalau usaha sudah jalan itu modal itu yang utama. Ya. Nah, itu juga kebanyakan sih menjadi masalah karena di awal itu modal langsung besar, tentunya kan belum ada. Nah, itu bisa memanfaatkan program dari pemerintah itu melalui KUR, ya. Kredit usaha rakyat, ya. Kalau di tempat kita itu kan ada UBS, ya, UBS itu juga memfasilitasi UKM kita, ya, dengan strata pembagian hasil itu dan lebih syariah daripada KUR gitu. Nah, di situ insya Allah nanti support dari UBS, ya dari dalam kita itu nanti bisa untuk mengembangkan UKM kita itu menjadi lebih baik dan lebih besar. Saya pikir itu. Ya. Kemudian kalau pendampingan untuk pengembangan UMKM itu sendiri, kalau yang ada di daerah-daerah itu bagaimana pola pendampingan ini berjalan begitu? Karena terkadang orang-orang yang memiliki
usaha itu dia butuh langsung prakteknya begitu. Nah ini bagaimana Pak Ibnu? Jadi kalau di Bikon MTA itu ada susunan kepengurusannya atau manajemennya itu kan ada Bikon pusat, ada Bikon daerah. Lah Bikon daerah itu di cabang-cabang ada pengampu ekonomi. Lah sebenarnya yang mendampingi secara keseharian kegiatan ekonomi warga kita itu ya yang ada di daerah itu sebenarnya. Kalau kami yang di pusat itu menentukan kebijakan-kebijakan atau mungkin SOP tertentu dalam rangka untuk ngebus kegiatan ekonomi. Kalau pendampingan secara keseharian dan lain sebagainya ya tentunya ada di teman-teman Bikonda. Kalau terjadi permasalahan-permasalahan, ada kendala-kendala itu yang dijadikan curhat lah bahasanya itu ya teman-teman yang ada di daerah. Jadi seperti itu Mas hierarki kepengurusannya seperti itu. Termasuk tadi terkait kendala di permodalan ya mestinya harus berdiskusi dulu dengan teman-teman yang ada di bawah. Jadi sudah perlu betul sudah butuh tambahan dana atau belum, karena yang namanya keinginan kita untuk mendapatkan fresh money atau itu kan biasanya besar. Lah kalau tidak bisa mengelola kan bisa jadi masalah juga ya. Maka seringkali kami untuk mendampingi teman-teman UMKM itu ketika diskusi ataupun curhat ke kami, misalnya Mas saya mau pinjam uang dan sebagainya. Kalau kami pribadi biasanya menyarankan sebelum pinjam itu aset apa yang bisa dijual dulu. Jadi jangan langsung pinjam modal di mana dan sebagainya yang mungkin di perbankan syariah atau ya di UBS kita dan sebagainya. Aset apa yang dipunyai itu dijual dulu ya, dijual dulu untuk menjaga cash flow usaha. Lah kalau memang sudah betul-betul butuh untuk dibus dana yang lebih besar ya mungkin bisa kita arahkan ke UBS kita yang tentunya bisa kita jaga secara kesyariahannya sehingga kita berusaha pun juga dalam kondisi yang tentram, nyaman lah itu loh dalam penambahan modalnya. Jadi seperti itu. Jadi tidak kita arahkan langsung ambil pinjaman dan sebagainya, tapi apa yang dipunyai, aset yang dipunyai dijual dulu. Kalau sudah memenuhi cukup itu aja, ya jangan pinjam. Tapi kalau ternyata dengan jual aset ini masih butuh tambahan karena permintaan yang tinggi, ya kita arahkan ke situ. Karena mungkin dari asetnya tidak mencukupi, ya boleh untuk ke pembiayaan di perbankan yang kita punyai seperti itu. Jadi kalau tadi pendampingannya ya ada di daerah masing-masing. Jadi teman-teman yang diajak diskusi di sana. Pak kata Mas. Ya. Dan kemudian kalau produk-produk itu kan kalau misalnya makanan itu evaluasinya selain kemasan ada juga dirasa. Bagaimana menyampaikan mungkin kurang asin sih dia misalnya. Itu bagaimana cara menyampaikan itu? Ya itu dilematis ya kadang ada orang yang mungkin dikritik itu terus mutung ya ada, tapi ada yang dikritik justru berterima kasih dan lain sebagainya. Ya kita sampaikan apa adanya. Dan biasanya kita menyampaikan kritik yang lebih mengena itu ketika yang datang itu bukan dari kami. Misalnya, misalnya gini. Satu saat konsumen datang ya membawa produk yang tadi dirasa nggak bagus tadi dan diretur. Ya, kami kan menyampaikan ke produsennya begini, Mas ini ada returan dari pembeli karena begini. Berarti kan kita menyampaikan secara fakta yang ada di lapangan yang menilai justru dari konsumen gitu. Dia biasanya welcome, udah Mas besok kita ganti. Terus biasanya kita insight atau kita kasih masukan misalnya, Mas expiry jenengan itu mbak sing jelas ya biar orang tidak tertipu dengan tanggalnya ini gitu loh. Misalnya memang kalau hanya daya tahan produknya itu cuma 1 bulan ya jadi gawe 6 sasi gitu loh. Ini di bulan ketiga keempat ya orang beli tenge ya kemudian berbahaya juga. Ya kalau makanan mungkin paling diare dan sebagainya sampai itu loh. Bukan paling diare ya gitu. Nah itu kalau teman-teman UMKM ya insya Allah diberikan masukan seperti itu berdasarkan laporan teman-teman itu. Lah kami biasanya mendapatkan laporan seperti itu harus
apa namanya merespon juga laporan dari konsumen tadi, ya kita ada konsekuensinya, diganti. Terkadang ya harus kita berkorban. Misalnya kalau di tokoku ya diganti produknya, atau kalau memang produknya pas habis ya diganti dengan uangnya dikembalikan. Kalau perlu ya dikai bebungah, ya dikai bonus ya dan sebagainya. Seperti itu supaya tidak menjadi gede atau menjadi apa namanya rusaklah hubungannya. Ya seperti itu, Mas. Jadi lebih mengena kalau yang komplain itu justru konsumen, yang kemudian kami tugasnya menyampaikan ke produsennya, teman-teman. Baik, dan ini satu permasalahan yang bagus ya. Jadi yang mungkin bisa terjadi sangat mungkin, ya, sangat mungkin dan bahkan mungkin sering kita hanya saja tidak masuk ke kita yang ada di sini, gitu ya. Baik, kemudian terkait dengan pembimbingnya, ini ada Bikonda ataupun Bikon pusat. Ketika menyampaikan hal tersebut tentu saja dengan kasih sayang. Ya. Ketika memang disampaikan kuenya dikandani ngeyel, nah itu malah kadang-kadang masalah. Itu terjadi juga Pak Abdullah. Ya, ada juga ya kan, karena karakter ya warga kita beragam, banyak kepala, banyak isi, banyak mindset yang berbeda-beda gitu. Tetapi kalau jiwa bisnisnya ada, jiwa wirausahanya ada, itu setiap kali ada masukan, ya, dari relasi, dari pelanggan, dari teman, ya, masukan-masukan membangun itu harusnya satu yang pertama diterima, terima kasih dan alhamdulillah. Karena apa? Itu menjadikan usahanya nanti lebih baik, begitu loh. Tapi juga tidak sedikit juga yang kita kasih masukan, tetapi ya terkadang salah penerimaan, begitu juga ada, ya kan. Nah, makanya mindset untuk usaha itu benar-benar harus dibangun, ya kan. Bagaimana caranya usaha itu bisa maju dan berkembang, nah, gitu. Kalau itu mindset itu bisa diterapkan pada warga-warga kita, khususnya pelaku-pelaku UKM, insya Allah nanti daya saingnya di era globalisasi ini nanti bisa meningkat, ya, bisa sukses berkepanjangan, yang akhirnya bisa memberikan kontribusi untuk perekonomian. Nah, itu. Ya. Dan kita juga mesti perlu tahu bahwa pengusaha-pengusaha yang mungkin sudah levelnya agak menengah ke atas, itu mereka juga senantiasa mencari ilmu, ya, masukan-masukan ketika ternyata ada seminar-seminar untuk ekonomi dan lain sebagainya. Dan ini kalau ketika Bikon mengadakan acara-acara yang seperti kemarin di MPK, Pak siapa itu, Pitra Jaya siapa itu, ya. Nah itu ternyata kalau dibanding dengan UMKM yang ada dengan peserta, itu kira-kira signifikan nggak? Secara jumlah ya? Iya. Secara jumlah ya belum. Sebenarnya gini. Separuh udah ada belum? Iya belum. Jadi, belum ada. Kemarin belum ada karena memang cakupan kemarin baru di Solo Raya. Jadi memang betul kita itu perlu mengupgrade keilmuan kita. Jadi kalau yang sudah mengerti tentang kebutuhan itu, investasi kan ada dua, investasi mulut ke atas, ada yang ke bawah. Kalau sudah ke sini investasi yang ke atas ini, berarti bayar pun nggak masalah, tidak nyari bahasanya gratisan. Tapi kadang diberikan fasilitas gratis saja, kadang kalau mindsetnya belum tumbuh, jiwa berkembangnya belum tumbuh itu, maka ya nggak bisa mungkin berangkat ya sungkan atau mungkin masih malas. Tapi kalau sudah rasa butuh tadi terkait ilmu, upgrade ilmu tadi, insya Allah bayar pun insya Allah. Misalnya kami memang saat ini memfasilitasi untuk upgrade ilmu, terutama untuk teman-teman UMKM, walaupun mungkin kegiatan kami belum banyak sekali, mungkin setahun baru 1, 2 atau 3 kali. Ya, karena kan berkaitan dengan efek-efek lainnya dan sebagainya. Nah itu monggo nanti dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengupgrade
ilmu kita. Karena ternyata sebanyak yang sudah kita ketahui masih perlu yang bisa kita tambah ilmunya dari mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Dari teman-teman yang punya pengalaman itu. Dan untuk warga-warga kita yang memiliki usaha tersebut meskipun kecil ya, anggap sajalah teh begitu sekarang ini teh yang lagi menjamur. Ini apakah mereka juga melakukan apa ya? Maksudnya bahwa mereka mendapatkan efek dari adanya teknologi yang kita dapatkan dari entah itu WA, yang sosial media, di mana pembeli itu hanya sekedar WA saja dilayani begitu. Apakah itu juga sudah memanfaatkan teknologi tersebut? Jadi memang kami ke depan punya program untuk mengupgrade teman-teman UMKM untuk lebih familiar dengan marketing online ya. Jadi memang ada kelas khusus yang nanti bisa digarap. Karena memang itu butuh tambahan ilmu lagi. Ya. Jadi bisa nanti kita fasilitasi untuk kegiatan-kegiatan seperti itu dengan mendatangkan mentor-mentor yang pengalaman di bidang itu, Jadi jangan berkecil hati dengan usaha kita yang sepele, tapi dengan kita kombinasikan dengan teknologi yang sekarang ini ada, itu bisa meningkatkan penjualan kita. Ya, jualan simple ya, tapi dengan dibungkus dengan teknologi yang sekarang bisa lebih berkembang. Misalnya kalau di kota-kota besar sekarang boleh menyebutkan merek nggih? Ada apa? Jangan untuk online. Sebut barangnya saja. Misalnya teh gitu. Ya, teh tapi untuk dijual di mungkin kayak penjualan online gitu. Oh, ya bisa, semuanya kan tergantung, kan di foto bisa ya, misalnya itu bagian dari kita memperlihatkan barang kita, kemudian ada testimoni dan sebagainya, itu wujud bagaimana kita mempromosikan produk kita gitu ya. Terus mau dilanjutkan? Ya kalau yang simpel memang kalau marketing online ya dari WA. Tapi WA itu kan terbatas. Kalau kita jangkauan pasarnya pengen lebih luas ya harusnya masuk ke tentunya penyedia aplikasi untuk jualan online gitu. Itu bisa meningkatkan terutama mungkin di jaringan kota-kota besar itu generasi-generasi yang mager di rumah, pokoknya pesan sesuatu tinggal klik, kemudian datang ke rumah kan banyak, dan kita bisa bersaing di situ, dengan bisa mengetahui ilmunya tentunya. Ya. Ke Pak Dulul lagi, selama ini dengan produk-produk yang sama dalam satu wilayah, begitu, bagaimana memanage agar mereka tidak terjadi persaingan yang tidak sehat, apalagi dekat begitu. Nah, ini bagaimana mengatasi hal tersebut atau mengelola? Ya, untuk produk ya, setiap produk itu mesti ada kompetitor. Kompetitor itu produk yang fungsinya sama, fungsinya sama. Tetapi setiap produk itu memiliki karakter yang berbeda, memiliki penekanan tersendiri. Jadi itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Cuma bagaimana kita itu tetap menjaga kualitas, itu yang utama. Inovasi di produk, ya. Terus kita bisa melihat pasar untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah itu. Karena nanti itu juga akan meningkatkan di penjualan. Itu. Terus kami menanggapi tadi untuk masalah seminar yang diadakan program di Bikon. Ya. Sebenarnya kami sendiri itu ada suatu dilematis. Ya. Karena seminar atau ilmu yang didapatkan itu sangat bagus. Betul. Ya, sangat bagus. Tetapi di tempat kita itu setiap mengadakan seminar itu free. Ya kan, free. Nah, setiap sesuatu yang didapat dengan mudah itu akan lepas dengan mudah juga. Ya, betul. Ya kan. Kalau sesuatu itu didapat dengan jerih payah, keringat, maka sesuatu itu juga akan lepas dengan susah. Nah, itulah yang kami lihat itu di situ.
gitu loh. Sebenarnya kalau seminar itu kita bayar kalau di luar ya, itu tinggi loh. Saya itu pernah ngikuti ya di Haris itu, waktu itu 1 hari itu, dan biayanya itu lebih dari 3 jutaan per hari, itu sekolah Shopee Indonesia. Nah, kalau nanti mindset warga kita itu ya karena gratisan, ya cuma ngikuti barbar, tidak ada membekas, begitu. Nah, terus tadi untuk masalah peningkatan penjualan atau pemasaran yang lebih luas ya, kalau WA kan terbatas ya, Nah, jadi peningkatan pemanfaatan teknologi digital itu penting di era sekarang ini, karena nanti ke depan itu ya untuk pemasaran online itu lebih mendominasi. Apa-apa, barang apapun itu sebenarnya di platform e-commerce itu hampir ada apa yang kita butuhkan. Nah, kalau di UKM kita itu tidak beradaptasi dengan teknologi, nanti juga akan ketinggalan. Gitu. Saya pikir itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Tullah dan Pak Ibnu, dan ini menjadikan pencerahan untuk kita semua warga Majelis Tafsir Al-Quran, yang mana pembinaan dari Bikon sudah sangat serius begitu. Maka sebenarnya ini bagian dari ta'awun kita sebenarnya kepada masyarakat, kepedulian kita agar kita mampu meningkatkan daya juang ketika kita bermaisah. Ini bagian tanggung jawab kita bersama, karena kepedulian kita ketika ada saudara kita yang di PHK, ada saudara kita yang lagi tumbang mungkin untuk finansialnya, maka di sini Bikon ada, dan insya Allah itu pun juga sangat memberikan motivasi untuk kita. Maka ada baiknya saat ini kita bisa care, bisa curhat tatkala ada permasalahan ketika kita memiliki sebuah usaha. Mungkin ada pesan-pesan untuk saudara kita yang saat ini sudah memiliki usaha tapi stuck, mentok hanya di situ saja. Ada motivasi bisa sampaikan. Silakan Pak Ibnu. Jadi kami bidang ekonomi diamanai dari yayasan itu untuk bersama-sama memajukan ekonomi di majelis kita. Kami itu sebagai teman curhat ibaratnya. Teman curhat ada permasalahan ekonomi apa yang dihadapi dari teman-teman UMKM, tempat untuk berdiskusi terkait masalah yang ada itu, kami menyediakan waktu dan ya juga mungkin tenaga. Cuman memang kami mungkin belum bisa menyelesaikan semua masalah, tapi kami ingin berusaha untuk sedikit yang masalah yang disampaikan kepada kami itu berusaha untuk kita respon ya. Jadi di respon masalah itu, kalau kemudian ada solusi dari kami, yaitu alhamdulillah bentuk jihad kami, infak kami ya kepada kegiatan perekonomian, karena perekonomian di pilar dakwah itu sesuatu yang penting. Di samping kesehatan dan juga pendidikan, ekonomi itu sesuatu yang penting. Maka monggo teman-teman UMKM kita bersinergi, berkolaborasi, dan jika ada permasalahan-permasalahan di perekonomian yang ada di keseharian di teman-teman UMKM, monggo bisa berdiskusi dengan teman-teman Bikon dan Bikonda yang ada di daerah untuk mendapatkan mungkin solusinya ya. Sehingga nanti kita bisa bersama-sama ekonomi kita bisa sama-sama maju. Ya, dari Pak Dullah. Ya. Bagi teman-teman kami ya, teman-teman UKM, warga dimanapun berada, sesuatu yang tertunda ya, suatu kegagalan itu sangat dekat dengan kesuksesan. Jadi kalau kita tidak bergerak, maka kesuksesan itu tidak akan tercapai. Mari kita berinovasi, berubah, untuk bisa
untuk menjadi bisa dan bisa menjadi sukses. Saya pikir itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Ibnu, Pak Abdullah. Mudah-mudahan ini akan memotivasi saudara kita yang saat ini sedang menyimak acara ini. Dan mari bangkit untuk kesuksesan kita bersama dan kita bisa sukses dunia akhirat. Saya Rudi Herfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.